Markibong. Mari kita bongkar. Halo sahabat-sahabatku dimanapun berada. Kembali bersamaku pewarta kabar baik. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan masih membahas tentang pembodohan publik yang juga mengandung public deception atau penipuan publik yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan agama, juga mengatasnamakan Allah atau mengatasnamakan Tuhan. Contoh pembodohan dan sekaligus public deception atau penipuan publik yang akan kita bongkar, yang akan kita bedah pada kesempatan ini adalah sosok fenomena munculnya Gus Samsudin atau Om Samsudin ya, yang belakangan ini heboh karena sudah dibongkar oleh pesulap merah ya, Marcel Radival. Video-video yang membongkar sudah banyak beredar, dan pada kesempatan ini mari kita bedah lagi. Ini contoh nyata bagaimana orang melakukan pembodohan publik sekaligus public deception, penipuan publik, dan sempat dipercaya oleh banyak, mungkin ribuan, ratusan, bahkan jutaan orang. Nah, jadi video ini saya buat sebagai sebuah bentuk edukasi, pewartaan ya sahabat-sahabatku. Pewartaan untuk masyarakat supaya tidak terus-menerus dibodoh-bodohi, dibohongi ya, oleh orang-orang yang berkedok mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan agama. Oke, sebelum kita lanjut, kita simak video cuplikan berikut ini. Cuplikan video ini berasal dari channel YouTube-nya Mbak Balena ya, Balena Official ya. Jadi Mbak Balena ini adalah salah satu artis Instagram begitu ya, yang beberapa waktu atau sekitar 1 tahun yang lalu pernah datang juga ke Gus Samsudin dan kemudian diterawang dan dianggap mengalami santet ya. Oke, tanpa buang waktu, sahabat-sahabat simak baik-baik cuplikan video berikut ini. Tidak menyengat. Mungkin bisa langsung dipraktekkan untuk penarikan. Siapkan tempat memorisasinya. Satu selamat. Belakang santai-santai di belakang. Nah, satu cuma kumpul di sini. Semuanya duduk, maju. Tangannya tidak boleh bergerak sama sekali. Dan bergerak sama sekali. Agak sini Ustaz. Bantu doanya Ibu. Coba. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunah-Mu, hilangkanlah semua gangguan, ikatan yang mengikat pada anak hamba. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan yang mengikat pada diri hamba. Karena itu Allah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammadin nuriz zati. Saya memohon dan maunah ya Allah, keluarkan, zahirkan semua penyakit yang diakibatkan oleh diri hamba atau orang lain
atau gangguan jin dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Zahir, 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 zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah surat Al-Fatihah ini menjadi api yang membakar yang zalim di dalam tubuh hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini insyaallah sudah ya. Ibu kandungnya? Iya. Coba tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i. Itu namanya. Ya Allah, saya memohon ridho dan maunamu, hilangkanlah semua penyakit, ikatan yang mengganggu, yang menyebabkan sakit, pada diri anakku. Bismillah, biidnillah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Zahir, 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 zahir. Bagian kepalanya diambil, ada beberapa yang harus dengan ambil sendiri. Dan kepala cari sampai dapat, dicari itu sampai dapat. Kepala anak dibuka hidungnya, kameraman maju, kameraman maju, naik di atas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, belakang. Dalam cari saja sampai dapat. Bismillah, sambil bismillah. Di belakangnya pelan, konsentrasi pelan. Bismillah, yakin Allah. Cari. Bismillah, bismillah, pelan. Lebih yakin kepada Allah. Cari. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Lagi, cari. Tangannya lebih konsentrasi. Hatinya zikir Allah, 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 Allah. Apa-apa tangan. Bismillah. Nah, terus dicari. Belakangnya, belakang kepalanya pas di otak belakang sini. Cari. Di otak belakang. Kuncirannya kayaknya Enggak usah dibuka. Di konsentrasi saja zikir Allah. Cari. Bagian dalam rambut, konsentrasi kepada Allah. Tapi ini tetap zikir Allah, 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 Allah. Cari terus dalam, bagian dalam, Allah, dari bagian dalam, dari ada. Awas, konsentrasi kamera. Sabar, yang disitu Allah. Ada ikatannya tuh. Ini Pak, sudah apa? Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Bagian dalam. Allah. iya. Sudah, itu nggak apa-apa. Berikan kepalanya naik. Berikan kepalanya. Air wudhu yang tadi sudah ditampung itu, pastikan bacakan Al-Fatihah, bilang ke Fatihah. Siapa pun Anda sakit. Enggak. Air wudhunya di kita. Air wudhu itu. Bawa ke sini. Kasih ke beliau. Bacakan Al-Fatihah, ditaruh di kepalanya biar sampai hilang. Bacakan Al-Fatihah. Maaf.
Sakit ya? Terus mau sakit-sakit. Kan ke belakang dari kanan. Itu kenapa? Kan dari sini ya, Dok? Tutup ya, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Iqadratillahi wala hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Ini juga ada yang suka mau melat, bukan ada yang suka, banyak yang suka. Tapi yang menggunakan pelet ada satu ini. Ini bukan pelet sembarangan seperti ini. Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlimul qaibi wa asyhadati wujud, ya ahlimul qaibi wa asyhadati wujud, ya ahlimul qaibi wa asyhadati wujud, ya ahlimul qaibi. Allah. Ya, usapin pakai daun sampai asapnya hilang di kepalanya itu. Sampai asapnya hilang. Ini namanya pelet kembang kantil namanya. Jadi biar orang itu selalu kantil-kantil itu. Ini biasanya digunakan mejanya rambut ini. Kayak digunakan Kantil terus ya orang. Ya. Nanti dibalik saja. Iya. Ya aku merinding. Itu juga bisa dikembalikan kalau mau. Jadi bukan lagi sini yang terkasih kantil, sana yang terkasih kantil. Jadi lebih baik dibuang saja. Masih ada asapnya di kepalanya tuh. Oh masih ada. Oh iya. Nanti bapaknya. Bapak, Bapak. Di kepalanya sampai asapnya hilang di kepalanya. Tidak. Bismillah. Sampai hilang asapnya. Biar ini pikirannya biar tidak marah-marah terus. Ini marah-marah terus. Marah-marah. Karena apa? Buat linglung. Ada yang suka. Iya. Dan ini tuh, kepalanya kan sampai seperti itu kan dibikin tutup. Nah, pikirannya tidak bisa terang gitu loh. Coba nanti terang sama. Uang gitu. Sampai security apartemen aja diomelin. Ini jangan-jangan tak diselfit deh. Kita pakainya Bapak. Terus mau dikembaliin apa enggak itu? Sembuhin aja. Apa? Sembuhin aja. Insya Allah sampai masih tengah-tengah pas ini di ininya di apa namanya di otaknya itu. Iya. Atau asapnya hilang di terus keluar dari itu gitu. Dari kepalanya. Iya. Terus apa mau ngomong terus? Ayo. Ada jinnya. Ibu mau nanya jinnya. Sebelum saya potong-potong ini jin ini. Disuruh apa kamu? Loh. Kira apa? Ya tertarik sama juraganmu gitu. Kenapa kok harus menghancurkan semuanya itu loh? Harus nyakitin itu kenapa?
Ya orang tidak suka kalau dipaksa. Kamu tuh aneh. Kamu tuh aneh kamu. Di mana kamu letaknya itu? Di badannya. Terus hewan-hewan yang keluar dari tubuhnya itu siapa itu? Itu. Anak buah kamu? Ya. Jangan dolim kamu. Jangan dolim. Makhluk itu diciptakan oleh Allah itu satu untuk beribadah, bukan dolim kayak kamu. Masih marah-marah kenapa? Kamu nggak terima kamu? Bukan itu. Kenapa? Kenapa? Masih mau nyerang? Kalau penasaran enggak apa-apa, serang saja enggak apa-apa. Bukan itu yang aku sampaikan. Apa? Apa yang kamu sampaikan? Kan berat. Ya kalau nyakitin ya saya mewakili beliau minta maaf, gitu. Kalau memang menyakiti saya mewakili beliau minta maaf. Kamu makhluk Allah, bukan makhluk Allah. Saya tidak dolim. Kalau memang punya salah, mohon maaf. Namanya orang berbuat salah dan hilang itu biasa, gitu loh. Tapi tidak perlu harus menggunakan bangsa kamu ini. Gitu. Anak yang suka. Suka mau nggak suka lah urusannya. Yang penting kan caranya yang baik. Yang penting caranya yang baik. Kalau beliau salah, mohon maaf. Gitu loh. Gitu. Jangan suka dolim kamu. Jangan suka dolim. Kalau masih penasaran dengan saya, nggak apa-apa. Kamu bisa nyentuh badan saya. Kalau kamu bisa nyentuh saya, nanti saya lepaskan mbaknya ini. Mau kamu ganggu nggak apa-apa. Kamu bisa nyakitin saya aja. Nggak mampu. Ya kamu punya ilmu apa-apa. Ya, ilmunya ilmu makan nih bisa saja. Itu yang di dalam. Siapa? Siapa? Oh, itu tamu saya. Bukan. Siapa? Tiga. Siapa? Kamu takut sama dia? Kamu takut sama dia? Ya. Kan saya cuma takut sama Allah, jangan sama makhluk. Orang itu juga makhluk loh, sama kayak kamu loh. Dia. Kenalan dia siapa? Kau. Kenapa? Hancur nanti aku. Ya. Apa saya panggilkan beliau? Kan. Bagi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali. Kamu salah. Kenapa? Takut. Kamu takut? Panggillah. Assalamualaikum, Teh. Sini, Teh. Nah, sahabat-sahabatku, itu tadi cuplikan videonya. Bagaimana seorang Samsudin atau Mas Udin atau Om Samsudin melakukan suatu hal yang patut kita duga. Sekali lagi ya, yang patut kita duga. Jadi kita tidak menghakimi, tapi kita menduga keras, ya, atau meyakini dengan keras bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Samsudin ini adalah trik, suatu trik sulap yang dengan kedok menyebut nama Allah, dengan kedok mengatasnamakan kekuatan agama atau kekuatan Allah untuk melakukan suatu trik sulap. Ya, tadi ada beberapa trik yang dilakukan atau yang patut kita duga. Jadi ini kita tidak menghakimi, tapi kita patut menduganya ini adalah suatu trik sulap. Yaitu yang pertama, ketika mengeluarkan keris kecil dan paku dari kepala. Kita akan membedah sebentar lagi. Dan juga ketika kepalanya Mbak Cantik itu diusap-usap, Mbak Balena yang cantik, kepalanya diusap-usap, kemudian keluar asap. Kita akan membongkarnya. Oke, langsung saja. Untuk mendapatkan alat sulap berupa bentuk keris kecil, ya, atau juga serbuk atau cairan untuk mengeluarkan asap dari rambut atau asap dari tangan, ya, itu sebenarnya sudah tersedia di online shop.
Ya, jadi sahabat-sahabat kalau ingin memiliki pernak-pernik itu, perlengkapan sulap itu bisa dengan gampang kita dapatkan melalui online shop. Nah, sahabat-sahabatku, juga sebagai tambahan informasi ya, ada juga salah satu trik atau kebohongan publik ya yang dilakukan oleh para dukun, sebagian dukun ya. Kita tidak mengeneralisir, kita tidak mengatakan semua dukun pembohong, tidak ya. Karena ada juga mungkin dukun bayi ya, dukun yang membantu orang melahirkan ya. Mereka melakukan praktik perdukunan memang benar-benar menolong orang melahirkan, atau dukun-dukun yang lain. Tapi yang kita bongkar pada kesempatannya adalah dukun-dukun palsu atau dukun-dukun yang melakukan trik, atau paranormal yang sering melakukan kebohongan-kebohongan. Nah, salah satu trik yang sering dilakukan adalah ketika mengatasi pasien yang katanya disantet ya, kemudian mereka memindahkan penyakit dari badan atau dari tubuh si pasien kepada kelapa ya. Jadi ada buah kelapa, kemudian sakit penyakitnya dipindahkan ke dalam buah kelapa. Nah, trik ini sebenarnya juga sudah sering dibongkar oleh banyak orang. Tapi pada kesempatan ini mari kembali sebagai mengingatkan kita ya, supaya kita jangan lagi gampang dibodoh-bodohi oleh trik ini. Jadi sakit penyakit dari dalam tubuh, dari kepala, dari perut dan sebagainya dipindahkan ke kelapa. Nah, ternyata itu hanya trik belaka. Dan demikian salah satu video yang membongkarnya. Video ini Gus Udin membelah kelapa yang katanya mentransfer penyakit santet ke kelapa hijau. Dikeluarkanlah berbagai benda putih mistis. Air kelapa jadi hitam dan tanah kuburan dan paku-pakuan atau jarum-jaruman gitu guys. Tapi ditemukan kejanggalan. Di ujung buah kelapa terlihat dari dalam ada bolong guys. Coba kalian perhatikan. Benar kata pesulap merah, biasanya orang mau nipu pakai trik kelapa ginian, selalu ada tangkai kelapa yang masih menempel seperti ini, yang masih utuh. Nah, tangkai ini dilepas pelan-pelan, lalu atas kelapanya dibolongin. Terus dimasukinlah benda-benda yang dianggap goib. Setelah itu ditutup kembali. Nah, kelapa yang digunakan oleh Gus Udin juga sama, ada tangkainya. Coba kalian lihat. Terus ada bolongan yang terlihat jelas. Nah, bagaimana? Nah, oke sahabat-sahabatku, sekian pada video kali ini. Kita jumpa di video yang lain. Salam dari saya, pewarta kabar baik bagi dunia. Semangat!